Jika kelak, wahai Rasulullah, aku telah kembali kepada pangkuan Tuhanku, ketika aku sudah dikuburkan dan engkau masih berjuang, saat itu jika engkau menyeberangi lautan, engkau menyeberangi sungai yang dalam dan tidak panjenengan temukan rakit ataupun jembatan, saya rela ya Rasul, saya rela, saya ikhlas, galilah kubur saya, ambil tulang belulang saya untuk engkau gunakan berjuang di jalan Allah, agar engkau bisa kembali bertemu dengan manusia untuk engkau dakwai, agar perjuanganmu tetap berjalan hingga Islam dikenal, hingga Islam mendunia, hingga berdirilah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ikhlas ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah, wanzur ila ya sayyidi binatrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarram para alim ulama ingkang kawula taati, khususnya beliau Abah Heru ingkang kawula taati, dumateng para hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memberikan kita limpahan taufik serta hidayahnya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sholawat serta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya senantiasa tercurahkan keharibaan beliau qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf karena saya sendiri belum pantas untuk duduk di sini. Namun karena ini adalah pesan dari beliaunya, jadi saya mau tidak mau akhirnya duduk di sini. Jadi saya benar-benar mengharap doa restu panjenengan semua. Semoga apa yang disampaikan nanti benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuahkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Merujuk kepada dawuh beliau di minggu yang lalu, bahwa fi alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah, bahwa tanda-tanda orang yang berhasil, orang yang bahagia lahir batinnya, hingga sampai di ujung, di akhirnya dia bahagia, dia disebut orang yang sukses, orang yang berhasil, adalah orang yang ar-ruju'u ilallah fi bidayah, orang yang kembali kepada Allah di awalnya,
Jadi bisa dibilang orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa melibatkan Allah di dalam segala hal yang dia lakukan. Apapun yang dia kerjakan, misalkan dari bangun tidur, dia berdoa, otomatis dia mengingat Allah. Dalam hati dia bersyukur. Saya berarti diberi kesempatan oleh Allah hingga detik ini untuk memperbaiki diri saya dari hal yang sebelumnya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu contoh kecil, contoh orang yang ingin memperbaiki dirinya. Salah satu tanda dari fi alamatin najhi tadi, orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu senantiasa mengingat Allah. Makanya dalam hidup ini, kenapa kita harus beribadah? Kenapa dalam ibadah itu kita harus bersungguh-sungguh? Agar apa, para hadirin? Agar kita sukses? Boleh. Agar kita menjadi orang yang berhasil hingga mewujudkan cita-cita kita. Bagus itu. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi, kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita melewati garis finish di kehidupan kita menuju akhirat. Dengan apa? Husnul khotimah. Maka bagaimana caranya agar kita bisa husnul khotimah? Orang yang husnul khotimah itu otomatis orang yang tidak hanya dekat dengan Allah, tapi selalu mengingat Allah. Hatinya terjaga. Mungkin ada orang yang terlihat biasa-biasa saja ibadahnya, tapi kita tidak tahu hatinya menjauhi hibah. Tiangnya ngedot teko rasan-rasan. Kelihatannya biasa. Jamaah, ya puasa, tidak ada istimewa. Tapi Allah Maha tahu. Siapa tahu orang itu adalah orang yang senantiasa menjaga batiniyahnya agar tidak terkena virus-virus yang mengotori hati. Karena untuk menuju Allah, hati kita harus bersih. Kita harus mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita ibadah tapi tidak mengerti siapa yang kita sembah? Kita sholat, mesti kita tahu seharusnya kita menyembah Allah. Tapi dalam agama disebut bahwa awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama adalah mengenal Allah. Dan cara untuk mengenal Allah itu harus bersih hatinya. Ada dua cara di sini. Yang pertama sudah dipatenkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu bidzikri, dengan berzikir. Salah satu resep untuk ma'rifatullah, untuk hati yang bersih menghadap Allah adalah dengan zikir. Zikir itu apa? Dengan Allah, Allah seperti itu? Nggih, itu zikrul lisan. Kita senantiasa menyebut nama Allah. Tapi yang paling pokok di sini adalah zikrul qalbi, zikirnya hati, ingatnya hati maring sing kuwasa. Ketika kita menyebut asma Allah, Allah, hati kita senantiasa merendah kepada Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, hati kita benar-benar merasakan bahwa Allah Maha Besar. Ketika kita lanjutkan bacaan sholat kita,
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar-benar kita rasakan betapa Allah sayang sekali kepada kita, betapa Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita benar-benar memuji Allah di saat sholat. Kita benar-benar menghadap Allah saat itu. Tapi sayang, kita, khususnya diri saya sendiri, sering lalai ketika sholat. Hanya ingat ketika Allahu Akbar. Ketika dalam pertengahan sholat, kita mengingat hal lain. Padahal ketika sholat seharusnya itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Itu adalah panggilan wajib Allah kepada kita, hamba-hambanya. Ketika sholat itulah bentuk kasih sayang Allah, diberikan Allah untuk hamba-hambanya, untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, untuk beribadah dengan Tuhannya. Bapak, Ibu semuanya yang dirahmati Allah, Allah berfirman bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kula panjenengan pengen tenang, pengen uripe tentrem, zikir, eling kali Gusti Allah. Tapi yang lebih utama adalah tadi zikrul qalbi pun disupeaken. Lisane zikir, atine nggih eling maring Gusti Allah. Terus yang nomor kali napa? Yang nomor kali kelawan sholawat, yakni dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi itu merupakan sebuah upaya, barokahnya banyak sekali. Salah satunya dengan membaca sholawat itu hati kita menjadi tenang. Pasti orang yang ahli sholawat, orang yang gemar membaca sholawat, hatinya mesti adem. Panas kedik gampang adem. Nomor kali dengan sholawat itu khusuk mboten khusuk mesti diterami. Rasulullah tahu bahwa amal-amal yang ditunjukkan kepada Rasulullah itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Rasulullah melihat amal kita semua, amal yang baik, amal yang buruk. Uridat a'malu ummati, disodorkan kepadaku amal-amal dari umatku. Fawajadtu minha, dan kulihat dari amal-amal itu al-maqbulu wal mardudu illa sholatu alayya. Jadi amal kita yang diperlihatkan pada Rasulullah itu sebagian ditolak, sebagian diterima. Kenapa amal tertolak? Karena banyak virus yang masuk terhadap amal itu. Seperti yang sering dibahas, salah satunya adalah virus ananiyah. Merasa aku sing ahli sholat, sholat tahajud, sholat sunnah. Saya yang ahli puasa, mereka puasanya jarang-jarang, saya sering puasa sunnah. Bungkusnya apik poso, tapi sayang ananiyahnya tadi tidak terasa. Niku mangke lek pun diparingaken teng Gusti Allah ditolak, diuncalaken, dikembalikan ke muka orang yang beramal tadi. Allah tidak akan menerima
amal yang tidak lillah. Allah tidak akan menerima amal yang linafsi, amal yang dilakukan agar dipandang manusia. Saya sodako sekian, saya memberi orang ini agar saya dikenal orang yang dermawan. Saya selalu sholat tepat waktu, saya puasa, saya ngaji agar dikenal sebagai ahli ibadah. Bungkusnya saya, Bapak Ibu, bungkusnya taat maring Gusti Allah, tapi sayang dalamnya penuh racun yang akan merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu, seandainya itu kita kelak dihadapkan kepada Allah, dibawakan amal-amal kita yang begitu banyak, terlihat indah, gemerlap, tapi ketika dihadapkan kepada Allah, dilemparkan semua amal itu terhadap kita. Selama puluhan tahun kita hidup di dunia, kita beribadah, membangun citra yang baik di hadapan Allah dan ciptaannya. Tapi sayang, hati kita tidak melibatkan Allah. Setiap sholat kita baca lillahi ta'ala, tapi ati kula minggu mboten ngadep Gusti Allah. Lah niki pripun mangke lek pun dibeto teng ajeng Gusti Allah. Al-Fatihah. Dilanjutkan lagi dengan dawuhnya Rasulullah, likulli syai'in toharatun wa ghuslun. Segala sesuatu semuanya itu bersih, suci. Wa toharatu qulubil mu'minina minas sodai sholati alayya. Dan bersihnya, sucinya hati orang-orang mukmin itu dengan bersolawat dumateng Kanjeng Nabi. Sekarang yang perlu kita tanya pada diri kita, kita yang sholatnya terburu-buru, tapi selalu meminta kepada Allah agar dikabulkan doa-doa kita. Allah memberikan semuanya, tapi kita meminta semaunya. Tidak sadar ketika berdoa kita memaksa Allah agar dikabulkan. Tidak sadar saat berdoa kita hanya dekat kepada Allah ketika ada masalah. Namun sholawat kepada Rasulullah seperti sebuah jembatan emas bagi kita. Kenapa demikian? Karena dengan sholawat itulah yang masih diterima. Khusuk boten khusuk diterami kali Rasulullah. Sing boten khusuk diterami napa malih sing khusuk. Mari di kesempatan ini saya, kula panjenengan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa rahmatnya Allah, tanpa syafaatnya Rasulullah. Begitu banyak Allah memberikan isyarat kasih sayang dalam kehidupan ini, tapi sayang kita tak bisa membacanya. Dikira musibah yang diterima, musibah yang menimpa kita adalah bentuk hukuman dari Allah, tapi di dalamnya terdapat kasih sayang Allah yang begitu besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sejenak mengingat
sebuah kisah yang benar apa adanya belasan abad yang lalu. Mari kita kembali menengok ada apa di belasan abad yang lalu. Dulu hiduplah seorang wanita yang begitu mulia di kaumnya. Wanita yang begitu terpandang dan dihormati. Wanita yang sangat berwibawa. Sehingga ketika dewasa, dia disebut wanita yang suci, karena hanya dialah yang meninggalkan adat-adat wanita jahiliyah pada saat itu. Dia terjaga, wawasannya luas, sangat dihormati oleh kaumnya. Setiap hal yang diusahakan sukses. Beliau seorang pedagang, saudagar yang kaya raya. Beliaulah istri pertama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummuna Khadijah binti Khuwailid. Kita sama-sama tahu saat itu beliau menikah dengan Rasulullah dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Beliau berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Namun maha besarnya Allah, hingga detik ini kisah yang indah. Hingga kini kita masih diberi kesempatan untuk mengenal siapa beliau. Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita yang pertama masuk Islam, yang selalu mendukung Rasulullah dalam setiap perjuangan dakwanya. Suatu hari, seperti kita ketahui, dakwah Rasulullah itu banyak sekali halangannya. Beliau dihina oleh kaumnya sendiri. Beliau dilempari batu oleh kaumnya sendiri. Dihina, dicaci, dibenci. Padahal sebelum menyebarkan agama Islam, kaumnya benar-benar memuji Rasulullah hingga diberi gelar Muhammad Al-Amin. Namun setelah Rasulullah menyebarkan agama Islam, langsung beliau dibenci. Tapi istri beliau, Sayyidatina Khadijah, sama sekali tidak membenci, bahkan mendukung. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari dakwah. Beliau sangat kelelahan, terlihat sekali lelah di wajah beliau. Beliau yang tak pernah berhenti menyebarkan Islam, walaupun dihujat di sana dan sini. Ketika beliau pulang, masuk ke dalam rumah, Ibunda Khadijah pun terburu-buru ingin menyambut kedatangan beliau, namun dilarang oleh Rasulullah. Saat itu Ibunda Khadijah non sewu sedang memberikan ASI kepada Fatimah yang masih bayi. Saking perlu kita ketahui para hadirin, dulu Ibunda Khadijah adalah orang yang sangat kaya raya, sangat kaya sekali. Namun saat itu seluruh kekayaannya habis untuk berjuang. Hingga seringkali beliau memberikan ASI, tapi yang keluar adalah darah yang diminum oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Niku saking nopo nih Bapak Ibu, saking boten gadai Kanjeng Nabi. Itu nabinya Allah, orang yang menangisi kita setiap malam, orang yang mendoakan kita setiap hari, keadaannya sedemikian.
keluarganya seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mendekat, digendong Sayyidah Fatimah yang masih bayi itu, ditidurkan, hingga Rasulullah yang kelelahan pun tertidur. Lalu Ibunda Khadijah mendekat dan menatap wajah Rasulullah. Tak terasa air mata Ibunda Khadijah pun menetes dan membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, kenapa gerangan engkau menangis? Apakah engkau menyesal telah bersuamikan aku Muhammad?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah. "Lalu kenapa? Apa mungkin karena engkau dulu adalah wanita yang terhormat, sekarang engkau dibenci oleh kaummu? Dulu engkau wanita yang kaya raya, sekarang kau tak mempunyai apa-apa. Dulu engkau dipandang mulia, namun sekarang engkau dipandang sebelah mata. Apakah engkau menyesal, wahai Khadijah?" "Tidak ya Rasulullah." Sayyidatuna Khadijah pun kembali menjawab, "Hari ini saya melihatnya ya Rasul, perjuangan engkau seperti apa hingga sekarang. Selama ini saya sudah memberikan semua apa yang saya miliki untuk Islam, untuk perjuanganmu. Harta benda saya, semuanya saya berikan, waktu saya, semuanya. Tapi hingga detik ini masih seperti ini perjuangannya. Jika kelak, wahai Rasulullah, aku telah kembali kepada pangkuan Tuhanku, ketika aku sudah dikuburkan dan engkau masih berjuang, saat itu jika engkau menyeberangi lautan, engkau menyeberangi sungai yang dalam, dan tidak panjenengan temukan rakit ataupun jembatan, saya rela ya Rasul, saya rela, saya ikhlas, galilah kubur saya, ambil tulang belulang saya untuk engkau gunakan berjuang di jalan Allah, agar engkau bisa kembali bertemu dengan manusia untuk engkau dakwai, agar perjuanganmu tetap berjalan hingga Islam dikenal, hingga Islam mendunia, hingga berdirilah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ikhlas ya Rasulullah." Rasulullah pun menangis saat itu, para hadirin. Sejenak mari kita renungkan. Kita yang dibela mati-matian, kita yang diperjuangkan sedemikian rupa, kenapa kita kembali menorehkan luka kepada beliau-beliau semua? Yang berjuang tidak hanya Rasulullah dan sahabat, tapi juga istri-istri beliau, anak-anak cucu beliau. Kita bagaimana? Bahkan untuk menangisi dosa pun kita tak mampu. Jangan jadikan kekurangan kita, dosa-dosa kita untuk semakin jauh dari Allah, jangan. Tapi gunakan untuk semakin mendekat kepada Allah. Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai hamba-hambanya yang meneteskan air mata untuk memohon ampun kepadanya. Allah memandang mereka dengan penuh kasih sayang, orang-orang yang seperti itu. Kita yang diperjuangkan oleh Rasulullah setiap hari bermaksiat, bangga dengan dosa-dosa kita, padahal
amal perbuatan kita disodorkan pada Rasulullah, diperlihatkan. Jika Rasulullah melihat amal kita, amal yang baik, beliau bersyukur kepada Allah. Namun jika Rasulullah melihat kita berbuat dosa, maka seketika itu Rasulullah bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kinten-kinten iki Rasulullah kata sujud mohon ampun napa mboten nggih lek ningali umat kados ngeten. Ya ngapunten niku saya yang tak pernah berhenti melukai Rasulullah, yang menyakiti perjuangan beliau. Suatu hari sampailah detik-detik Ibunda Khadijah mendekati ajal untuk kembali kepada Allah. Sakit beliau rasakan. Beliau pun berbicara kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, saya mohon maaf jika selama ini saya belum bisa menjadi istri yang baik untuk panjenengan. Saya mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dalam berjuang." Rasulullah pun menangis mendengar hal itu, karena beliau tahu sendiri bagaimana perjuangan Ibunda Khadijah untuk agama ini. Lalu beliau memanggil anaknya, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. "Wahai Fatimah, kemarilah nak. Kurasakan ajalku sudah semakin dekat. Aku malu meminta kepada ayahmu, tolong mintakan surban yang biasanya dipakai ayahmu ketika menerima wahyu." Karena apa para hadirin? Di saat itu tidak ada kain yang bisa digunakan sebagai kain kafannya Ibunda Khadijah. Saking tidak adanya. Bahkan diriwayatkan bahwa baju beliau itu sampai terdapat 83 tambalan kain di baju beliau. Kita bayangkan, beliau yang dulunya teramat kaya, dihormati, karena berjuang untuk kita semua, untuk Islam, kondisi beliau sampai seperti itu. Hingga datanglah malaikat Jibril membawakan kain. Kain itu untuk Ibunda Khadijah, dan sisanya untuk Rasulullah, untuk Sayyidatuna Fatimah, untuk Sayyidina Ali, dan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui, cucu Rasulullah yang bernama Husain mati syahid, meninggal dengan syahid. Saat itu setelah melewati segala hal, wafatlah Ibunda Khadijah di pangkuan suami tercintanya, di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air mata saat itu berlinang begitu deras. Itu disebut tahun yang paling menyedihkan bagi Rasulullah, karena di tahun itu Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat berarti dalam hidup beliau, yakni pamannya Ali bin Abu Thalib dan istrinya Ibunda Khadijah. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah, ini sedikit kisah tentang beliau dan keluarga beliau. Dari salah satu istri Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah, yang tak tanggung-tanggung dalam berjuang untuk agama.
Beliau mencontohkan kita bagaimana rumah tangga yang indah ketika didasari cinta karena Allah. Bagaimana sosok suami yang soleh dan istri yang solihah. Kita belajar di situ. Bagaimana cinta itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cinta kita dalam mendidik anak-anak itu berlandaskan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kita memang tidak mengenal siapa itu beliau, Ibunda Khadijah. Kita memang tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi beliau adalah salah satu wanita yang sangat berarti dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliaulah hingga detik ini kita bisa beribadah dengan tenang. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sejenak mari kita luangkan waktu. Setelah kita mengenang tentang beliau Rasulullah dan Ibunda Khadijah, mari kita kenang keluarga kita juga. Suami kita atau istri, anak-anak kita semuanya. Mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama kita, berjuang bersama. Mari kita mengenang ayah dan ibu kita. Beliau yang berkorban untuk kita, yang rela memeras keringatnya demi kita tumbuh menjadi manusia yang diridhai Allah dan disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada sebagian dari kita yang ditinggal oleh beliau-beliau tadi. Mungkin ada sebagian dari kita yang ditinggal oleh anak-anak kita dulu, atau ditinggal oleh suami kita pulang terlebih dahulu, atau yang ditinggal pulang istri kita terlebih dahulu. Jika masih ada kesempatan Allah memberi kita, jika masih kita diberi kesempatan bertemu kedua orang tua kita juga, mari kita bertaubat memohon ampun kepada Allah. Karena seringkali kita mengecewakan beliau, seringkali kita mengecewakan keluarga kita. Berapa kali kita membentak ayah dan ibu kita? Berapa kali kita membentak suami atau istri kita, membentak anak-anak kita, sedangkan kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Bisa jadi ketika tidur kita tak lagi bangun, atau mereka yang tak lagi bangun. Kita di dunia ini hanya sebentar. Saking sebentarnya, seakan-akan hidup di pagi hari, kita pulang kepada Allah di sore hari. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan ini untuk mendoakan keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat jami'al alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni,
faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakhsun halika. Bapak Ibu, pernah diriwayatkan ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, datanglah seseorang yang tidak mampu, ekonominya kurang mampu. Dengan senyum yang bahagia, dia membawa semangkuk anggur, penuh dengan anggur. Dengan wajah berseri-seri datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Diberikanlah anggur itu. Setelah itu Rasulullah mencicipi anggurnya. Tampak senyum indah Rasulullah. Dimakan lagi anggur itu. Tersenyum lagi Rasulullah. Sahabat pun heran, para sahabat. Kok tidak seperti biasanya Kanjeng Nabi mboten nawani. Biasanya Rasulullah niku lek diparingi tiyang mesti dicilikaken teng sahabat. Diparingi. Tapi ini kok tidak seperti biasanya. Rasulullah memakan anggur itu sampai habis hingga tak tersisa. Orang yang memberi pun tersenyum bahagia dan pamit pulang. Akhirnya seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tidak seperti biasanya engkau memberikan atau menawarkan makanan kepada kami?" Apa jawaban Rasulullah? Hadirin, Rasulullah tersenyum. Anggur ini sebenarnya rasanya masam, tidak manis sama sekali. Saya khawatir jika saya membagikan kepada kalian semua, salah satu dari kalian akan menunjukkan rasa anggur itu yang tidak manis, sehingga sang pemberi anggur menjadi kecewa. Itulah jawaban Kanjeng Nabi. Disinilah kita belajar salah satu akhlak dari beliau Rasulullah. Menjaga perasaan orang lain agar tidak kecewa. Disinilah salah satu akhlak yang perlu kita contoh. Walaupun terasanya tidak enak, beliau tersenyum. Bayangkan jika itu kita yang memberi, hadirin. Jika kita memberi langsung diterima oleh Rasulullah. Tapi apa yang kita beri? Apa yang kita kasih tahu kepada Rasulullah? Itu amal-amal kita. Jika kita memberikan amal buruk kita kepada Rasulullah, bagaimana? Masihkah Rasulullah tersenyum? Jika yang kita tunjukkan kepada Rasulullah adalah hasil dari maksiat-maksiat kita, masihkah Rasulullah tersenyum melihat kita? Kenapa Rasulullah yang selalu berkorban untuk kita tega kita lempar dengan dosa-dosa kita? Rasulullah yang setiap malam bersujud untuk umatnya, kenapa tega kita lempar dengan maksiat-maksiat kita? Gitu kok kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong tengoklah kami sejenak saja. Bahkan jika dosa sebesar gunung kami bawa, kami umatmu ya Rasul. Walaupun berdarah-darah
Kami menuju Engkau, tolong tengoklah. Jikalau kami ingin melihat Engkau tersenyum ya Rasulullah, namun apa daya, dosaku teramat banyak. Setiap hari aku berani kepada kedua orang tuaku, menyakiti orang lain. Jika Engkau melihatku penuh dosa dan tak lagi berwajah manusia, tolong jangan berpaling ya Rasulullah. Nabi al-Huda la tangsani fi syafa'atin ya Rasulullah. Wahai Nabi yang membawa hidayah, tolong jangan lupakan aku dari syafaatmu. Kami penuh dosa. Mudni pun penuh dosa. Kami kotor. Kami memang wajah kami cantik, ganteng, pakaian kami bersih, tapi hati kami yang kotor. Kami berbau busuk ya Rasul. La tangsani fi syafa'atin, jangan lupakan kami dari syafaatmu ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Masih baik orang tersebut yang membawa anggur yang tidak manis rasanya, tapi kita membawa dosa-dosa kita di hadapan Rasulullah. Kita membawa amal-amal yang bagus, tapi di dalamnya penuh nafsu ananiyah, di dalamnya penuh hasad dan dengki. Rasulullah tahu dalamnya seperti apa. Semoga kita diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, ampunannya, hidayahnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bersyukur Bapak Ibu, dengan jalan sholawat adalah salah satu jalan makrifat Allah. Allah mengenalkan kita dengan berbagai macam sholawat, dan Allah mengenalkan kita salah satunya dengan sholawat wahidiyah. Allah memberikan kita jalan yang mudah, tapi tinggal kita mau apa tidak seperti itu. Waktu kita tidak banyak. Apakah umur 60 tahun itu panjang? Tidak bagi yang sudah mendekati ajal. Apakah umur 70 tahun, 80 tahun itu umur yang panjang? Bagi yang sudah ajalnya sampai di kerongkongan, tak lagi mampu menyebut nama Allah, itu waktu yang sangat singkat. Bahkan bagaimana jika kita yang seperti itu, Allah tapi tak mampu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya Sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Mari hadirin, sebelum kami tutup, sekali lagi kita doakan untuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, masyarakat Jami' Al-Alamin, khususnya ahli-ahli kubur kita, khususnya lagi yang malam ini kirim doa buat ahli kuburnya.
Semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapat ampunan ya Allah, diberi ridhonya Allah, sehingga kelak kita bisa bertemu kembali dalam naungan rahmatnya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salam Alaika Nurul Khalqiha Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Al-Fatihah.
dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.